Assalamualaikum. Mari kita latihan soal tentang gerak dan hukum Newton bersama saya, Ibu Fitriani. Kali ini kita akan membahas beberapa soal tentang gerak dan juga hukum Newton. Ayo kita langsung saja ke soal yang pertama. Soal yang pertama yaitu Doni berjalan dari rumahnya ke minimarket dengan lintasan sebagai berikut. Gambar berikut ini adalah gambar lintasan yang ditempuh oleh Doni. Pertanyaannya, besar jarak tempuh dan perpindahan Doni adalah titik. Yuk kita langsung ke pembahasan. Jarak tempuh di sini adalah panjang lintasan. Total dari panjang lintasan yang ditempuh oleh Doni. Pertama-tama, kalian lihat gambar, Doni menempuh jarak 120 meter. Sehingga di sini kita tulis sama dengan 120 meter. Ditambah, setelah itu Doni berbelok dan menempuh panjang lintasan 60 meter. Sehingga kita tuliskan di sini 60 meter. Ditambahkan dengan kemudian Doni berbelok lagi dan menempuh lintasan sepanjang 40 meter sehingga dia sampai ke minimarket. Maka di sini kita tulis 40 meter. Sama dengan kita jumlahkan 120 ditambah 60 ditambah 40 sama dengan 220 meter. Jadi jarak yang ditempuh Doni ke minimarket adalah 220 meter. Kita lanjut ke perpindahan. Untuk perpindahan kita bisa menarik garis lurus ini dari rumah ke minimarket. Bagaimana dengan jaraknya? Kalian bisa tuliskan, ambil garis di sini. Kalian lihat garis yang sejajar dengannya yaitu panjangnya 60 meter. Kemudian kalian tarik lagi garis di situ. Dari garis itu menuju rumah Doni. Yaitu 120 di sini. Kita kurangkan dengan 40 meter. (120 dikurang 40 adalah 80 meter. Kalau kalian perhatikan bentuknya itu jadi lebih mirip dengan segitiga siku-siku. Jadi kalian bisa menggunakan rumus Pythagoras untuk mencari perpindahannya. Sehingga perpindahannya adalah akar dari 60 kuadrat ditambah dengan 80 kuadrat. Kalian ingat segitiga siku-siku, sisi miringnya itu kan sama dengan akar dari sisi datar kuadrat ditambah dengan sisi tegak kuadrat. 60 kuadrat itu sama dengan 3.600, sedangkan 80 kuadrat 6.400. Maka kita jumlahkan. Akar 3.600 ditambah 6.400 itu sama dengan akar 10.000. Akar dari 10.000 adalah 100 meter. Jadi perpindahan Doni dari rumahnya ke minimarket adalah 100 meter. Kita lanjut ke soal nomor 2. Soal nomor 2, Rudi mengemudikan mobil di jalan dengan kecepatan konstan 20 meter per sekon sepanjang lintasan 300 meter. Waktu yang diperlukan mobil
untuk menempuh jarak tersebut adalah titik. Kalian tulis dulu, diketahui dari soal ini. Diketahui. Kalian baca, Rudi mengemudikan mobil di jalan dengan kecepatan konstan. Berarti V di situ sama dengan 20 meter per sekon. Kemudian sepanjang lintasan. Lintasan berarti di sini adalah S sama dengan 300 meter. Yang ditanyakan, kalian baca, waktu yang diperlukan mobil, waktu, berarti yang ditanyakan itu adalah T atau waktu sama dengan titik. Maka akan kita jawab. Kalian ingat rumusnya, V sama dengan S per T. Karena yang kita cari di sini adalah T-nya, maka T itu kita pindah ruas. Dia pembagi, dipindah ruas jadi pengali, yaitu jadi V kali T sama dengan S. Nah, karena yang kita cari T, maka V-nya kita pindahkan lagi ke ruas sebelahnya. Karena T-nya di situ pengali, maka ketika pindah ruas dia jadi pembagi. Berarti T sama dengan S per V atau S dibagi V. Maka kita masukkan saja nilainya. T sama dengan S-nya 20. S-nya 300 meter. Kita masukkan nilai 300. Sedangkan V-nya 20. Kita hitung 300 dibagi 20 adalah 15 sekon. Jadi, waktu yang diperlukan mobil untuk menempuh jarak tersebut adalah 15 sekon. Kita lanjut ke soal nomor 3. Bayu mengendarai motor dari keadaan diam hingga bergerak dengan kecepatan 36 km per jam selama 4 sekon. Percepatan motor Bayu adalah titik. Yang diketahui, kalian baca soalnya, Bayu mengendarai motor dari keadaan diam. Maka diketahui V0 atau kecepatan mula-mula yaitu 0 meter per sekon karena awalnya diam. Kemudian bergerak dengan kecepatan, berarti kecepatan pada waktu tertentu atau VT. VT sama dengan 36 km per jam. Ini akan kita konversikan dulu satuannya ke meter per sekon. Biar satuannya sama dengan V0. 36 km dijadikan ke meter itu 36.000 meter. Dibagi jamnya kita juga ubah ke sekon. 1 jam itu 3.600 sekon. Maka 36.000 dibagi 3.600 itu sama dengan 10 meter per sekon. Dan satuannya sudah sama dengan satuan V0. Kemudian diketahui T-nya selama 4 sekon. Kemudian yang ditanyakan, kalian percepatan motor Bayu adalah percepatan. Berarti yang ditanyakan adalah A. Jawab, mari kita jawab bersama-sama. Ingatlah bahwa A sama dengan VT dikurang dengan V0 dibagi T. Kalian masukkan saja masing-masing nilainya di situ. VT-nya 10 dikurang V0 itu 0. Kemudian T-nya per 4. Hasilnya 10 dikurang 0 itu 10, kemudian dibagikan 4. Maka hasilnya 2,5. Jadi A sama dengan 2,5 meter per sekon kuadrat. Jadi percepatan motor Bayu adalah 2,5 meter per sekon kuadrat. Kita lanjut ke soal nomor 4.
Hitunglah nilai resultan gaya dari gambar berikut. Berikut ini adalah gambar, bisa kalian lihat terdiri dari beberapa gaya yang bekerja pada benda tersebut. Maka untuk resultannya, mula-mula kita misalkan saja yang 3 Newton ini sebagai F1, kemudian kita misalkan lagi 4 Newton ini sebagai F2, sedangkan 6 Newton kita misalkan sebagai F3. Penyelesaiannya, R, di sini kalian lihat arah gerak gayanya. Jika F1 kita anggap positif karena dia ke arah kanan, berarti yang berlawanan dengan F1 kita anggap negatif. Berarti F2-nya negatif, min F2. Kalian lihat F3, dia juga berlawanan arah dengan F1, maka kita anggap negatif. Berarti sini min atau dikurang F3. R sama dengan, kalian masukkan saja nilainya. F1 itu 3 Newton. Kemudian dikurang dengan F2 4 Newton dikurang dengan F3 6 Newton. Kalian hitung 3 dikurang 4 dikurang 6, hasilnya adalah R sama dengan minus 7 Newton. Jadi resultan gayanya adalah minus 7 Newton. Tanda minus menunjukkan arah ya. Berarti arahnya ke kiri. Karena tadi yang tanda ke kiri kita anggap negatif. Kita lanjut ke soal nomor 5. Mobil bergerak dengan percepatan 3 meter per sekon kuadrat. Apabila massa mobil 2000 kg, tentukan besar gaya saat mobil bergerak. Diketahui, mobil bergerak dengan percepatan, berarti yang diketahui adalah percepatan atau simbolnya A sama dengan 3 meter per sekon kuadrat. Kemudian apabila massa mobil berarti M sama dengan 2000 kg. Yang ditanyakan adalah besar gaya, berarti F sama dengan titik-titik. Ayo kita jawab bersama-sama. Kalian ingat hukum kedua Newton, F sama dengan M kali A. Maka kita masukkan saja nilainya. M-nya di situ 2000, A-nya 3. Maka F sama dengan 2000 dikali 3, hasilnya 6000 Newton. Jadi, gaya saat mobil bergerak tersebut adalah 6000 Newton. Sekian pembelajaran dari Ibu. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.